Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ada di judul, di video kali ini aku mau membuat bullet journal versi aku yang seorang ibu rumah tangga dan juga konten kreator. Untuk teman-teman yang pelupa, terutama mengingat suatu acara atau kegiatan lainnya dan sulit membagi waktu hingga merasa waktu 24 jam itu nggak pernah cukup untuk menyelesaikan kegiatan rumah dan kerjaan yang lainnya. Yuk, sini kita sama-sama membuat bullet journal. Oh ya, awalnya aku pengen beli notebook lagi, tapi aku belum ada buat sinking fund khusus untuk itu. Dan mengingat binder ini sayang kalau nggak digunakan, makanya aku putusin menggunakan apa yang sudah ada aja. Ini dulu tuh binderku semasa kuliah, tapi sudah aku makeover. Untuk video makeover bindernya ada di video ini. Tapi untuk pembatasnya aku ganti menggunakan kertas susu kotak agar lebih kuat. Kalau teman-teman ada budget lebih dan ingin pakai notebook seperti notebook budgetingku, aku rekomen banget karena kertasnya itu enak sekali dibuat nulis. Linknya aku letak di deskripsi, mana tahu teman-teman mau samaan kayak aku. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, aku mau buat covernya. Sama seperti cover budgetingku, aku menggunakan font yang sama untuk menulis tahunnya. Maaf ya sebelumnya kalau angle videonya kurang menarik. Insya Allah aku akan belajar lebih baik lagi ke depannya. Untuk tema tahun ini, aku berharap aku bisa tumbuh menjadi sosok yang lebih baik lagi. Bagiku, tahun 2023 lalu adalah tahun pembelajaran dan cukup berat yang sudah aku lalui. Maka dari itu, aku menggambar bunga yang baru tumbuh. Aku bertumbuh, berhenti meratapi dan fokus dengan orang-orang yang benar-benar tulus dan selalu ada untukku. Kita ke page kedua, aku akan membuat key dari bujo ini atau sistem simbol yang memudahkan aku untuk mengisi bullet journalnya dengan cepat. Dan yang paling penting, aku paham dengan apa yang dimaksud dari tiap simbol tersebut, seperti kotak untuk tas, love untuk important, dan lain-lain. Di bullet journal ini, aku menggunakan dua palet warna karena aku menerapkan gaya hidup minimalis, jadi aku hanya memiliki dua warna mineliner yang aku suka. Dan bagiku ini sudah cukup membantuku untuk membuat tulisan-tulisanku lebih berwarna tapi juga tetap minimalis. Lembaran selanjutnya, wishlist dan bucket list. Untuk yang belum tahu perbedaan wishlist dan bucket list, untuk bucket list adalah kumpulan tujuan, impian, dan aspirasi yang ingin dicapai dalam hidup. Jadi bucket list itu adalah hal-hal yang ingin dilakukan atau didapatkan, sementara wishlist itu lebih ke benda. Sebelumnya aku sudah membuat beberapa financial wishlist di financial goal settingku, dan di sini aku ingin mengisi juga beberapa impian yang ingin aku capai di tahun ini. Next, future log, aku mau membuat kalender 2024 dari bulan Januari hingga Desember. Kalau misalkan teman-teman mau lebih simple, bisa print dan menempelkannya di bullet journal kalian. Aku akan menandai tanggal-tanggal penting seperti ulang tahun, anniversary, acara dan kegiatan lainnya yang penting yang akan dilakukan di tiap bulannya. Jadi kita nggak akan lupa pada tanggal yang sudah kita jadwalkan. Lanjut untuk period tracker. Tracker ini aku buat untuk melacak tanggal menstruasiku di tiap bulannya. Aku membuatnya dengan cara yang simple. Aku tulis tanggal 1 hingga tanggal 31 dan di sisi atasnya aku buat bulannya menggunakan huruf awal dari Januari hingga Desember. Jadi dari tracker ini akan berguna selama setahun ini. Pentingnya membuat tracker ini bagi perempuan adalah untuk melacak siklus menstruasi, apakah dalam kategori normal dan teratur atau tidak. Dan juga bagi orang yang sudah menikah, tentu penting untuk mengetahui kapan masa suburnya berlangsung, dan juga hari pertama haid terakhir yang penting diketahui di masa awal kehamilan.
Untuk halaman selanjutnya, aku mau membuat books read atau buku yang sudah aku baca. Aku orang yang termasuk hobi membaca buku, tapi sejak hidup minimalis, aku belajar membaca buku menggunakan versi e-book karena lebih praktis, jadi bisa dibaca dimanapun dan juga tidak membutuhkan tempat penyimpanan khusus yang memakan tempat. Di sini aku buat title untuk judul bukunya dan author sebagai penulisnya. Insya Allah rencananya minimal aku ingin membaca 12 judul buku di tahun ini. Next, weight loss progress tracker. Seperti judulnya, ini adalah tracker untuk melacak progres penurunan berat badanku. Aku nggak mau melakukan diet ekstrim atau semacam diet khusus. Apalagi saat ini aku masih menyusui anak keduaku. Aku nggak mau mengurangi nutrisi dari ASI-nya. Tapi aku berusaha memiliki berat badan ideal secara alami dengan cara yang lebih mudah dulu, dengan menghindari fast food, rutin olahraga, makan makanan sehat, dan lain-lain. Aku membuat progres ini untuk melacak sejauh mana perkembangan perubahan di tubuhku. Di sini aku buat body atau bagian tubuh yang mau aku ukur di tiap bulannya. Aku buat 12 kolom untuk 12 bulan. Dan aku juga membuat non-food weight loss reward sebagai apresiasi atas usaha yang sudah aku lakukan jika targetku sudah berhasil. Di halaman selanjutnya, aku ingin membuat gratitudes atau ungkapan rasa syukurku yang aku rasakan atas nikmat yang diberikan oleh Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menuliskannya di sini dan akan kulihat kembali di sini mungkin ketika aku lagi di fase lemah. Jika teman-teman mau menambahkan gratitude ini di planner tiap bulannya juga boleh. Tapi di sini aku menulisnya di setupnya aja sepanjang tahun. Dan karena aku menggunakan binder ini bakal memudahkan aku untuk menambahkan kertas jika tulisan di gratitudes-nya sudah penuh. Dan di kertas yang terakhir, aku ingin membuat konten planner terutama untuk YouTube karena saat ini aku masih off konten di sosial media lainnya. Nantinya aku akan menulis ide-ide konten yang akan aku tuangkan di sini. Part ini aku terinspirasi dari channel favorit aku, Loading Studio, untuk nge-track progres kontennya. Mulai dari detail untuk ide judul, waktu upload, tag video, editing, dan publishing. Mungkin untuk teman-teman yang konten lebih dari satu aplikasi juga bisa dibuat kayak gini supaya kita lebih bisa mengontrol dan membuat konten kita bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Dan sekarang aku ingin mengumpulkan kertas-kertas bullet journal yang sudah aku buat ini ke dalam binder. Mulai dari cover, case, wishlist dan bucket list, future log, period tracker, books read, weight loss progress planner, gratitudes, dan yang terakhir content planner. Dan yang terakhir, aku mau menambahkan kertas baru ke dalam binder ini. Aku pakai kertas dari Joico, ukuran A5 yang dot. Dan alhamdulillah budget jurnal settings untuk tahun 2024 ini sudah selesai. Semoga aku bisa lebih produktif lagi dengan menulis di balik jurnal ini. Yang pertama, aku buat cover bulanannya. Aku tulis bulan Januari. Di sini aku pakai pulpen gel biasa aja karena sebelumnya aku coba tulis menggunakan drawing pen, ternyata nyiplak ke belakangnya. Dan untuk temanya benar-benar simple, aku gambar beberapa tangkai bunga tulip untuk mempermanis tampilan covernya. Ke halaman selanjutnya, aku buat monthly planner. Aku membuat tanggal dari sisi atas ke bawah sesuai jumlah tanggal di bulan Januari ini. Dan aku menuliskan simbol nama-nama hari di samping tanggalnya. Dan terkhusus untuk hari Minggu, aku ganti dengan pulpen merah yang menandakan akhir pekan. Di sini aku akan menulis event
seperti jadwal giatku di kantor suami dan kegiatan-kegiatan khususku yang lainnya selama bulan Januari ini. Untuk dekorasinya, aku membuat gambar 2 buah bunga tulip di sisi bawahnya. Sekarang aku akan membuat weekly planner. Aku membuat 4 kolom mendadakan 4 minggu di bulan Januari ini. Dan simbol notes akan mencatat kegiatan rutinku yang aku lakukan umumnya seminggu sekali di tiap minggunya, seperti ganti spray, deep cleaning, dan beberapa kegiatan lainnya. Mungkin kegiatan kita bisa berbeda, teman-teman sesuaikan aja ya dengan kebutuhan teman-teman. Di halaman belakangnya aku akan membuat habit tracker 6 rutinitas kegiatan yang menurutku penting dan ingin aku lacak. Yang pertama, ASI booster, karena aku sedang di fase mengasihi agar nggak ada kelupaan mengkonsumsi ASI booster. Lalu workout tracker atau olahraga simple di rumah yang semoga bisa membantuku dalam proses penurunan berat badan. Di bawahnya untuk perawatan diriku seperti scrub dan night serum untuk kulitku. Pokoknya tracker ini adalah rutinitas harianku yang ingin aku lacak. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ke lembaran selanjutnya, aku ingin membuat to-do list atau kegiatan harian yang ingin aku lakukan di tiap harinya. Aku akan membuat kolom sebanyak tanggal di bulan ini. Dan aku juga membuat notes yang berisi catatan penting yang ingin aku lakukan di minggu-minggu tersebut. Nah lanjut, ini aku mau membuat kolomnya lagi beserta tanggal dan hari pada minggu tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, aku juga menggambar tulip lagi untuk mempercantik halamannya. Begitu pula dengan minggu kedua dan ketiga dan juga keempat. Yang membedakannya, aku membuat gaya kolom yang berbeda-beda agar tidak monoton. Tapi karena di minggu keempat hampir full kolomnya, aku mencatat notesnya di bawah notes di minggu ketiga aja. Lanjut, empasi meals plan. Untuk yang belum tahu, aku itu tinggal serumah dengan mertua. Jadi urusan menu dapur itu oleh ibu mertua. Paling aku hanya membantu meracik-racik bahan makanannya aja. Paling kadang kalau aku pengen sesuatu yang lain baru aku buat sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang mandiri bisa menggantinya menjadi meals plan untuk menu mingguan keluarga. Di sini aku buat per minggunya selama 1 bulan. Nah, jadi anak keduaku itu saat ini berusia 7 bulan. Aku sering berjibaku dengan yang namanya empasi. Maka dari itu, dengan membuat empasi meal plan kayak gini, aku jadi nggak bingung lagi untuk inspirasi menu empasi. Dan juga di sisi bawahnya aku menulis shopping list agar memudahkan aku untuk membeli bahan-bahan makanan empasinya seperti sayur mayur dan buah-buahan. Oh ya, untuk dekorasinya aku juga gambar bunga tulip lagi, dan di sisi kertas yang sebelumnya belum sempat aku hias juga, ini aku buat kelopak-kelopak bunga tulipnya aja seolah kelopak bunga yang telah gugur. Dan di page terakhir adalah daily expense atau catatan pengeluaran harianku. Aku akan membuat tanggal, detail, nominal, dan sisa saldo. Karena aku menerapkan metode keuangan kakek ibu, maka dari itu aku mencatat apapun pengeluaran yang aku keluarkan pada tiap harinya. Dan alhamdulillah bulan Januari 2024 ini selesai. Aku sudah membuat cover, monthly planner, weekly planner, habit tracker, daily planner atau to-do list, empasi meal plan, dan terakhir daily expense. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.